Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, melihat bahwa Xiaoyan telah mengambil inisiatif untuk menyatakan perang terhadap siswa lama, orang banyak lalu berkata, Xiaoyan ini terlalu gila. Xiaoyan berani sekali menentang Cao Geng. Sekarang dia tidak akan beruntung. Apakah dia benar-benar berani? Cao Yan adalah orang yang kuat setinggi Dao Jun. Xiaoyan terlalu sombong. Biarkan Cao Yan dari geng Cao memberinya pelajaran. Mengabaikan suara-suara itu, Xiaoyan dan Cao Yan lalu terbang ke udara. Keduanya akan berhadapan dan pertempuran akan pecah. Pada saat ini, pria di Xingyi dan Liu Xiaohui melihat mereka berdua di sebuah bukit. Pria di Xingyi lalu berkata, Liu Xiaohui, apakah kamu pikir Xiaoyan bisa mengalahkan Cao Yan? Liu Xiaohui lalu menjawab, Liu Qing, aku berpikir bahwa Xiaoyan yang akan menang. Liu Qing lalu berkata, apakah kamu yakin Xiaoyan yang akan menang? Liu Xiaohui mengangguk dan menjawab, lihat saja, Xiaoyan benar-benar orang yang luar biasa. Ketika keduanya berbicara, Xiaoyan dan Cao Yan akan segera memulai pertempuran. Di langit, Xiaoyan dan Cao Yan saling berhadapan. Cao Yan lalu berkata, aku tidak tahu ketinggian langit, tapi aku akan memberitahumu jika menyinggung geng Cao kami akan menjadi kesalahan terbesarmu. Aura besar meledak dari tubuh Cao Yan, bergegas menuju Xiaoyan. Melihat aura besar lawan, Xiaoyan menggoyangkan telapak tangannya, dan pada saat yang sama, energi antara langit dan bumi melonjak liar. Buam! Fluktuasi energi yang disebabkan oleh pusaran energi bertabrakan kuat di langit. Benturan kuat antara kedua belah pihak secara langsung menyebabkan Cao Yan mundur beberapa langkah. Orang-orang yang melihat itu lalu berkata, Dao Jun, bagaimana mungkin? Tidak heran dia berani menciptakan kekuatan baru. Dia ternyata orang yang kuat. Melihat Xiaoyan, Cao Yan lalu berkata, tidak heran, kamu berani melawan geng Cao kami. Ternyata kamu juga seorang Dao Jun. Namun, hari ini aku akan memberitahumu bahwa jika kamu menyinggung geng Cao kami, tidak akan ada akhir yang baik. Bahkan jika orang itu adalah Dao Jun, itu tidak akan berhasil, ucap dari Cao Yan. Setelah teriakan itu jatuh, Cao Yan meremas telapak tangannya dan angin kencang tiba-tiba naik. Segera berubah menjadi tangan yang keras, menampar ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, aku ingin melihat apakah kamu memiliki kualifikasi ini. Xiaoyan mengulurkan tangannya ke depan dan pusaran energi yang melonjak segera membawa fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Menampar langsung ke arah angin itu. Dengan suara keras, tangan angin menghantam pusaran energi, dan fluktuasi energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Xiaoyan segera menggabungkan dua kelompok api di tangannya. Saat dua kelompok api bergabung bersama, teratai api dua warna yang indah perlahan muncul, menyebabkan semua orang yang hadir cukup terkejut. Dengan jentikan telapak tangan Xiaoyan, teratai api di tangannya menghantam langit seperti meteor dan melesat ke arah Cao Yan. Menghadapi teratai api dua warna, Cao Yan juga merasakan aura berbahaya. Segera tubuhnya menyembur keluar, kemudian berubah menjadi energi yang bersinar dengan ganas menghadap teratai api. Buang! Kekuatan keduanya bertabrakan, menyebabkan suara keras bergema di langit. Langit penuh dengan api, dan seluruh langit langsung ditelan oleh lautan api yang panas. Xiaoyan dan Cao Yan juga ditelan oleh api dalam sekejap. Tiba-tiba, sosok tubuh keluar dari api, lalu jatuh seperti bola meriam, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah.
Ketika semua orang melihat itu, mereka tiba-tiba terkejut. Beberapa merasa aneh dan tidak percaya, karena orang itu adalah Chaoyan. Hanya dengan satu gerakan Xiaoyan melukai Chaoyan dengan parah. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kekuatan tirani Xiaoyan. Pada saat ini, langit sangat sunyi dan wajah semua orang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa siswa baru begitu kuat. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan muncul di hadapan semua orang. Xiaoyan lalu berkata, "Kembalilah dan beritahu pemimpin geng Chao. Klan Xiao tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Tetapi, jika orang lain ingin mengganggu klan Xiao, Xiaoyan tidak akan pernah sopan kepada mereka," ucap dari Xiaoyan. Geng Chao lainnya lalu mengangkat Chaoyan dan pergi dengan tergesa-gesa. Dengan kepergian geng Chao, para siswa yang datang juga pergi satu demi satu. Hanya dalam beberapa saat, puncak gunung yang semula ditempati menjadi kosong kembali. Setelah turun dari langit, Xiaoyan lalu berkata kepada Xiaoya dan Tiewei, "Aku akan mundur dulu dalam waktu beberapa saat." Singkat cerita, pada saat ini, Xiaoyan bersembunyi di paviliun dan tidak pernah keluar untuk beberapa waktu. Xiaoya dan Tiewei juga bersembunyi di paviliun. Di ruangan paviliun, mata Xiaoyan sedikit tertutup. Tangannya membentuk postur kultivasi dan dia duduk dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia perlahan terbangun dalam kultivasi. Kemudian dia datang ke meja pemurnian obat yang sudah disiapkan. Selama periode retret, dia akan memurnikan sejumlah besar pil. Dan pil yang akan dia saring semuanya adalah pil tingkat tinggi dengan efek ajaib. Dengan kekuatannya saat ini, bukan tidak mungkin untuk memurnikan pil peringkat 6, 7, atau bahkan 8. Tetapi, jika dia ingin memperbaikinya dalam jumlah besar, sangat sulit baginya untuk melakukannya sendiri. Namun, dengan adanya Qian Kunding, semua ini mungkin terjadi. Qian Kunding dapat sangat mempersingkat waktu pemurnian. Pendirian klan Xiao jelas bukan masalah motivasi, tetapi hasil dari pertimbangan yang matang. Setelah datang ke benua Qi asal, dia memiliki banyak hal penting yang harus dia lakukan. Dan ada banyak misteri yang perlu dipecahkan olehnya. Tentu saja, klan Xiao saat ini masih sangat lemah, jauh dari kekuatan besar yang dia bayangkan. Karena itu, dia sekarang harus memperbaiki sejumlah besar pil dengan fungsi yang berbeda. Dan ini hanya langkah pertama dalam rencananya. Xiaoyan mengeluarkan Qian Kunding dan meletakkannya di meja pemurnian obat. Kemudian dia mengambil bahan obat yang diperoleh dari gudang bahan obat di menara obat dari Jiji. Dengan gerakan pikiran, api Sanmai Qinglian bergegas keluar dari tubuhnya. Kemudian mengalir ke Qian Kunding dan sejumlah besar pil memasuki kuali Qian Kunding satu persatu. Segera, kekuatan jiwa Xiaoyan berubah menjadi kondisi jiwa dan melesat ke kuali. Dengan Qian Kunding, memurnikan obat menjadi sangat sederhana. Qian Kunding ini bukan hanya alat pemurnian obat ajaib, tetapi juga memiliki alam semesta yang berada di dalamnya. Tampaknya menjadi dunianya sendiri. Lautan api yang tak berujung, naga api, dunia aneh, dewi, dan lain-lain. Membuat dunia di Qian Kunding sangat misterius. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan segera membuka dunia batinnya dan masuk. Dia berjalan ke kolam air Yuanling di bawah pohon bodi kuno dan melihat teratai laut hati es tumbuh di kolam. Xiaoyan mengeluarkan jantung teratai laut yang diperolehnya dari gudang bahan obat. Saat jantung teratai laut itu muncul, hati es lalu bergoyang, seolah-olah saling mempunyai pikiran. Bagaimanapun, Bingxin Hailian juga merupakan harta surga dan bumi di zaman kuno.
Meskipun dia kehilangan auranya karena dia menyelamatkan Xiaoyan dan berubah menjadi benih Bingxin, dengan nutrisi dari sumber roh memunculkan aura yang cukup, dia akan mampu untuk mendapatkan kembali kebijaksanaan spiritualnya suatu hari nanti. Dan bahkan kebangkitan bukanlah hal yang mustahil. Tentu saja proses ini akan sangat sulit, tapi tidak peduli seberapa sulitnya, dia juga harus membangkitkan Bingxin. Karena dia berhutang hati pada Bingxin. Xiaoyan lalu berkata, "Bingxin, lihat apa yang aku bawakan untukmu. Ini adalah hati lotus laut favoritmu." Meskipun dia tahu bahwa Bingxin Hailian di depannya tidak dapat memahami apa yang dia katakan. Dan meskipun dia tahu bahwa Bingxin Hailian di depannya bukanlah Bingxin yang asli, tetapi hanya tubuh Bingxin, di mata Xiaoyan dia sudah menganggapnya sebagai Bingxin. Kemudian Xiaoyan membungkus jantung teratai laut di tangannya, berubah menjadi cemerlang, dan terbang perlahan ke teratai laut di kolam roh sumber, dan mendarat di daun teratai laut, perlahan meleleh ke dalam daun. Kemudian teratai laut tiba-tiba tumbuh dengan cepat, memecahkan segel 5 elemen batu tablet yang dipasang oleh Xiaoyan. Dan kemudian cabang daun Hailian dengan cepat menyebar. Teratai jantung laut es ini tumbuh cepat dan menyusut dengan cepat. Itu kuncup teratai laut. Tepat ketika Xiaoyan sangat gembira dengan perubahan teratai laut Bingxin, dia tiba-tiba melihat bahwa di bawah daun teratai, kuncup teratai laut muncul dengan jelas. Meskipun kuncup bunga itu kecil, dia tahu apa artinya bagi Bingxin Hailian. Melihat Bingxin Hailian bisa menumbuhkan tunas, Xiaoyan merasa sangat lega. Dia sekali lagi menempatkan tablet batu 5 elemen di 5 arah, dan kemudian menyegel Bingxin Hailian lagi. Setelah melakukan ini, Xiaoyan mengeluarkan pil peremajaan api es dan meminumnya. Meskipun dia tidak batuk untuk waktu yang lama, dia masih merasa dadanya sesak dari waktu ke waktu. Namun, setelah meminum Binghuo Puling Pil, batuk dan sesaknya dapat dihilangkan sepenuhnya. Selain itu, pil pemulihan api es ini juga memiliki efek yang sangat baik pada perbaikan jiwa. Xiaoyan duduk bersila di bawah pohon bodi kuno dan menelan pil pemulihan es dan api. 2 aliran energi, satu dingin dan satu panas seperti gunung berapi dan gunung es yang meletus pada saat yang sama, menyapu ke seluruh tubuh dalam sekejap. Api teratai hijau samadhi di tubuh Xiaoyan membungkus arus panas dan dingin. Xiaoyan tidak lagi merasakan sakit. Pada saat ini, Xiaoyan memiliki perasaan terlahir kembali dan seluruh tubuhnya sangat nyaman. Xiaoyan akhirnya perlahan membuka matanya. Luka yang dideritanya selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar sembuh. Pada saat ini, rasa sakit akibat menelan pil pemulihan api es ini memang tak tertahankan bagi orang awam. Namun, manfaat yang ditimbulkannya sangat luar biasa. Xiaoyan berdiri dan melihat sekeliling dunia batin. Pada saat ini, dunia batin sudah sangat kaya. Ada gunung dan air, pohon dan bunga. Dunia kecil ini menjadi seperti dunia yang mandiri. Mungkin suatu hari nanti, itu bisa seluas alam mendalam. Xiaoyan lalu keluar dari dunia batin dan masuk ke ruang papiliun. Aroma obat yang sangat kuat tercium. Namun Xiaoyan telah memasang segel di seluruh ruang papiliun. Dengan segel ini, napas dia, Xiaoya, dan Tiewe, serta aroma obat selama proses pemurnian tidak akan tercium. Selain itu, pemurnian pil Xiaoyan tidak akan menarik perhatian orang lain. Xiaoyan datang ke meja pemurnian obat, meletakkan banyak botol giok di atas meja pemurnian, dan kemudian perlahan membuka kuali Qiankun. Saat Qiankunding dibuka, sinar cahaya terang keluar dari Qiankunding dan langsung membanjiri seluruh ruangan.
bergegas keluar dengan cahaya terang. Pil yang jernih terbang keluar dari kuali. Dan Xiaoyan kemudian mengisinya ke dalam botol batu giok. Jumlah ramuan obat ini sangat besar, dan tingkat serta efek masing-masing ramuan obat berbeda. Pil yang dia haluskan untuk dirinya sendiri disebut Body Power Pill. Body Power Pill adalah pil 8 tingkat, terbuat dari biji body yang digunakan Xiaoyan, dan ribuan bahan obat atribut api. Fungsi dari Body Power Pill adalah untuk meningkatkan kekuatan dalam sekejap. Akan tetapi, pil ini memiliki batas waktu tertentu. Pil yang dibuat Xiaoyan untuk Tiewei dan Xiaoya adalah pil Daojun. Ini dapat membuat Daojong menjadi kekuatan puncak dan mampu menembus Daojong dalam waktu singkat. Pil ini berbeda dari pil di benua Daoqi, karena dia menambahkan setetes mata air Yuanling yang dapat meningkatkan probabilitas ini hingga 80%. Pil Daojun yang disempurnakan oleh Xiaoyan sangat mempersingkat waktu. Jika dunia luar mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki pil seperti itu, mungkin akan menyebabkan keributan. Bagi alkemis, api, bahan obat, persepsi jiwa, dan resep sangat diperlukan. Tetapi yang paling penting adalah resep. Meskipun banyak alkemis tingkat tinggi yang mampu memurnikan pil, mereka tidak dapat membuat pil yang baik tanpa resep yang baik. Resep itu adalah keuntungan terbesar Xiaoyan. Xiaoyan mengisi semua botol giok yang berisi pil obat ke dalam naji, dan memasukkan sebagian dari botol giok ke dunia batinnya. Dunia batinnya setara dengan tabungan yang sangat besar, mampu menyimpan apa saja. Meskipun ada banyak pemurnian pil kali ini, itu masih tidak memenuhi persyaratan Xiaoyan. Jumlah pil ini masih belum cukup. Ia masih harus terus menyempurnakan pil kedua. Tetapi masalahnya adalah bahan obatnya telah habis. Xiaoyan lalu berkata pada dirinya sendiri, "Sepertinya aku harus menemukan tetua kedua." Segera, 5 giok sumber roh diambil dari dunia batinnya. Xiaoyan segera tersenyum dan meninggalkan ruangan. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah mundur selama sebulan. Dan dalam bulan ini, Tiewei dan Xiaoya juga terus berlatih. Meski keduanya berlatih siang dan malam, perasaan terobosan belum juga datang. Keduanya sudah berada di puncak Daojong. Hanya 9 naga mendalam yang merasa sangat bosan di paviliun, karena Xiaoyan menyuruhnya untuk tidak keluar. Keluar dari kamar, Xiaoyan segera memanggil Tiewei, Xiaoya, dan Jiubai. Xiaoya lalu bertanya, "Senior Xiaoyan, apakah semua pil sudah dimurnikan?" ucap Xiaoya. Xiaoyan mengangguk lalu menjawab, "Ya, aku sudah memperbaiki beberapa. Tapi itu tidak cukup. Aku harus pergi ke toko bahan obat lagi dan meminjam beberapa bahan obat," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Xiaoya, Tiewei, aku telah menyempurnakan ramuan untuk kalian masing-masing," ucap Xiaoyan. Melihat pil bulat yang diserahkan Xiaoyan, Xiaoya dan Tiewei berkata, Ini pil Daojun." Mereka berdua tahu betapa berharganya pil Daojun. Itu bisa dijual dengan harga tinggi di pasar. Tetapi intinya adalah bahwa meskipun memiliki uang, mungkin tidak dapat membelinya. Karena resep Daojun pil telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Xiaoyan lalu berkata, "Dengan pil Daojun ini, aku yakin kalian akan segera dipromosikan menjadi Daojun," ucap dari Xiaoyan. Kedua gadis itu lalu berkata, "Senior Xiaoyan, terima kasih." Xiaoyan lalu berjalan keluar pintu dan berkata, "Aku akan pergi ke menara obat." Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar. "Berhenti!" Teriakan keras yang tiba-tiba mengejutkan Xiaoyan, Xiaoya, dan Tiewei. Dan segera menatap 9 naga yang mendalam. Xiaoyan lalu bertanya, "Ada apa?" Ada apa? Xiaoyan, kamu harusnya malu untuk bertanya. Apa kamu telah lupa dengan apa yang kamu janjikan padaku? Mengapa mereka semua memiliki pil? Lalu bagaimana dengan pil yang kamu janjikan untukku?
ucap dari 9 naga mendalam. Xiaoyan lalu berkata, "Naga putih kecil, bagaimana aku bisa melupakanmu? Hanya saja pemurnian pil transformasi semacam itu membutuhkan banyak bahan obat. Sekarang aku masih kekurangan beberapa bahan obat. Dan sekarang aku akan pergi ke menara obat. Bahan obat semacam itu harus ditemukan di menara obat. Setelah aku menemukan semua bahan obat, aku akan segera memperbaikinya untukmu." 9 naga mendalam lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, pergi dengan cepat." Keluar dari paviliun, Xiaoyan tiba-tiba merasakan ada yang memata-matainya. Telapak tangannya tiba-tiba meremas dengan erat. Dan kekuatan jiwa yang agung tiba-tiba bergegas menuju dada orang yang bersembunyi di dalam kegelapan. Dengan kepulan, orang itu dipukul dengan keras. Seteguk darah segera dimuntahkan, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Xiaoyan perlahan menarik kekuatan jiwanya, mengabaikan orang itu, menginjak udara, dan orang itu telah berubah menjadi kecemerlangan dan melesat ke langit. Xiaoyan datang ke lantai 7 menara obat, melihat tetua kedua Yao Tian, dan kemudian langsung menjelaskan niatnya kepada Yao Tian. Yao Tian lalu berkata, "Apakah kamu akan meminjam bahan obat lagi?" Sebelumnya Xiaoyan telah mengambil sejumlah bahan obat dan berjanji akan mengembalikan batu roh sumber. Tapi sampai saat ini, batu roh sumber yang dijanjikan belum dikembalikan. Yao Tian lalu berkata, "Anak muda, ayo pergi. Aku tidak akan meminjamkanmu bahan obat lagi, kecuali kamu mengembalikan batu roh sumber yang kamu janjikan terakhir kali." Xiaoyan lalu berkata, "Penatua kedua, jangan menolakku." Xiaoyan kemudian mengeluarkan 5 giok roh sumber dari ring. Melihat giok roh 5 sumber di tangan Xiaoyan, Yao Tian lalu berkata, "Giok sumber roh? 5 giok sumber roh?" Untuk giok roh sumber, Xiaoyan mungkin tidak mengetahui nilai berharganya, tetapi Yao Tian mengetahui nilai dan keajaiban batu giok roh sumber. Tentu saja, justru karena Xiaoyan tidak tahu fungsi dari giok roh sumber sehingga dia bersedia mengeluarkan begitu banyak giok roh sumber sekaligus. Xiaoyan lalu berkata, "Penatua kedua, jika kamu bersedia meminjamkanku bahan obat, aku akan menggunakan 4 giok roh sumber sebagai jaminan. Apakah menurutmu tidak apa-apa?" Ucap dari Xiaoyan. Yao Tian lalu berkata dengan ragu, "Penatua kedua, yakinlah, batu roh sumber yang aku pinjam dengan meminjam bahan obat, aku pasti akan mengembalikannya sesegera mungkin." Ucap dari Xiaoyan. Yao Tian lalu berkata, "Baiklah, aku akan meminjamkanmu untuk terakhir kalinya." Di bawah kepemimpinan Yao Tian, Xiaoyan sekali lagi memasuki gudang bahan obat. Yao Tian lalu pergi dan menyuruh Xiaoyan untuk bergerak secepat mungkin. Setelah mendapatkan bahan-bahan obat, Xiaoyan bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Yao Tian. Kemudian terbang menuju paviliun. Setelah Xiaoyan pergi, Yao Tian memasuki gudang bahan obat untuk memeriksa. Dia hampir pingsan saat melihat gudang bahan obat ternyata kosong. Dan bahkan tidak ada satupun bahan obat. Xiaoyan sebenarnya meminjam semua bahan obat dan tidak ada satupun bahan obat yang tersisa. Yao Tian hanya bisa berharap agar Xiaoyan mengembalikan batu roh asal sesegera mungkin. Dan tidak ada yang salah. Kali ini, Xiaoyan juga telah mengumpulkan semua bahan obat untuk menyempurnakan pil transformasi. Dan dia dapat memperbaiki pil transformasi untuk 9 naga mendalam. Setelah kembali ke paviliun, Xiaoyan mengumpulkan orang-orang lagi dan kemudian memberitahu mereka pikirannya. Kemudian setelah Tiewei dan Xiaoya setuju, dia, Xiaoyan, Tiewei, dan 9 naga mendalam bersama-sama memasuki dunia batin Xiaoyan. Mereka akan menghabiskan periode untuk waktu berikutnya di dunia batin. Selama periode waktu ini, masing-masing dari mereka memiliki tugas mereka sendiri. Tugas utama Xiaoya dan Tiewei adalah berkultivasi dan berusaha untuk dipromosikan menjadi Daojun dalam periode waktu ini. Setelah mereka berhasil dipromosikan menjadi Daojun, maka kekuatan klan Xiao akan sangat meningkat.
Tugas utama 9 naga mendalam adalah mengambil pil pembentuk setelah Xiaoyan berhasil memurnikan pil pembentuk, dan kemudian sepenuhnya mengubahnya menjadi bentuk manusia. Dan tugas utama Xiaoyan adalah memperbaiki pil selama periode waktu ini. Dia harus memurnikan semua bahan obat yang dia peroleh menjadi pil. Tentu saja, ini adalah tugas yang sangat sulit. Tetapi, dengan keberadaan Qian Kunding, pemurnian obat menjadi sederhana. Tetapi dia harus secara pribadi menembakkan pil transformasi yang disempurnakan untuk 9 naga mendalam. Karena pil transformasi yang dia sempurnakan sangat berbeda dari pil transformasi biasa. Dia harus membuatnya sendiri. Dengan cara ini, Xiaoyan dan yang lainnya memulai misi mereka masing-masing di dunia batin. Namun, selama periode ketika Xiaoyan dan yang lainnya menghilang, seluruh Akademi Shengnan menjadi sangat kacau karena Xiaoyan meminjam sejumlah besar bahan obat. Badai perlahan mendekati klan Xiao. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.